Ya, tadi kita sudah pelajari tentang pewarisan warna kulit pada manusia. Sekarang yang kedua, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Ini ya, tipe perlekatan cuping telinga kita ini juga diwariskan dari orang tua. Ada dua macam cuping telinga, bentuk cuping telinga manusia. Ada yang terpisah seperti ini, agak mengganggu dia. Ada yang menempel seperti ini. Ya, ada yang menempel, ada yang terpisah. Nanti coba perhatikan cuping telinga di keluarganya masing-masing. Ya, sambil makan nanti sambil tengok-tengok cuping telinga orang tuanya, adiknya atau kakaknya. Jadi ada dua macam itu. Yang pertama terpisah, ada cuping telinga yang melekat. Melekat itu disebabkan oleh genotip G kecil, dan terpisah itu G besar, dan G besar, G kecil. Jadi cuping telinga itu dikarenakan adanya gen G dominan. Ya, di mana gen G itu dominan terhadap gen G kecil. Ya, jadi kalau ada gen G besarnya, sudah pasti itu telinganya nanti terpisah. Bukan terpisah dari tubuhnya ya, cupingnya ini yang terpisah, agak menggantung dia. Itu bedanya. Ya, kalau nanti ada yang melekat dengan begini. Ya, ini cara kita temukan yang menempel seperti ini. Coba nanti perhatikan itu. Kemudian berikutnya yang diwariskan dari orang tua kita adalah bentuk rambut. Ya, kalau kita perhatikan kawan-kawan kita, ada kawan kita yang keriting, keribu, ya, ada yang rambutnya ikal atau bergelombang, kemudian ada yang lurus. Ya, jadi gen rambut ini termasuk kepada dominasi tidak sempurna. Ya, dominasi tidak sempurna. Jadi gen C besar ini tidak dominan penuh terhadap gen S kecil. Artinya kalau bergabung gen C besar dengan gen S kecil, ya, dia tidak jadi keriting tapi bergelombang. Ya, bergelombang dia rambutnya nanti. Kalau genotipnya S kecil, dia nanti rambutnya akan lurus. Ya, jadi gen lurus ini disebabkan oleh gen resesi homozigot S kecil, dan keriting ini disebabkan oleh gen dominan homozigot C besar dan bergelombang. Itu heterozigot gen C besar S kecil. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang ayah yang berambut keriting, misalnya ini rambutnya keriting ini C besar menikah dengan seorang ibu, ya, atau seorang laki-laki, seorang pria yang berambut keriting menikah dengan seorang wanita, pacarnya, bukan pacar orang pastinya kan, yang menikahi pacarnya yang rambutnya lurus, berarti S kecil. Jadi gamut ini genotip, kemudian gametnya itu adalah C besar, ini S kecil. Jadi bagaimana kemungkinan anak mereka nanti yang lahir? Jadi ini pasangkan, ini adalah C besar, S kecil, ini C besar, S kecil, ini C besar, S kecil, ini C besar, S kecil. Jadi kemungkinan anaknya semuanya ini 100%, semuanya berambut bergelombang. Ya. Tapi ini kemungkinan, lagi-lagi saya katakan kemungkinan. Jadi setumalungan menjelma, keriting bapakna, umakna, lurus dobuna, tiba-tiba ada anak-anak keriting. Bilkon pak pane, sudah bergelombang. Nah, ini lagi-lagi kemungkinan. Ya, ini sesuai ini. Kemungkinan anaknya adalah bergelombang. Ya, itu. Jadi makanya kita perhatikan di keluarga kita juga ada yang anak bapak kita yang rambutnya lurus, ada anak bapak kita yang rambutnya bergelombang. Ya, tidak sama semua bentuk rambut. Itu dari keturunan. Tapi bisa nggak diubah bentuk rambutnya? Bisa. Yang keriting bisa jadi lurus, digosok kan? Dan digosok pakai setrika. Ya, yang lurus pun bisa jadi keriting. Sekarang orang kan suka-sukanya terhadap rambutnya kan? Namun gennya itu apakah berubah gennya? Tidak. Ya, itu. Kemudian berikutnya bentuk rambut pada dahinya. Ya, ada yang muncul seperti ini, seperti huruf P. Ya, ada kosong ini. Saya rasanya gitu ya. Ini itu ada yang
melengkung seperti ini. Jadi dua macam tadi seperti huruf V atau disebut dengan window stick, ya. Ini window stick namanya atau berbentuk V ini, ya. Jadi itu disebut oleh genotipnya W besar, dan W besar, W kecil. Ya, jadi simbol W ini berasal dari kata window stick. Ya, ini. Kemudian yang kedua ada melengkung atau yang biasa. Seperti si Lidiana saya itu biasa kan, ya bentuk darinya itu biasa, tidak ada huruf P-nya di sini. Yang ada huruf P-nya itu saya ya, ini ada P-nya. Ya, disebut oleh genotip W kecil. Ini juga diturunkan dari orang tua. Coba nanti amati, oh dari orang tua. Pula kalau sekolah nanti langsung pegang dulu. Soalnya dulu Pak, harus pegang kepalanya. Ya, tapi permisi dulu. Untuk nanti jeput. Ya. Dan ini tidak merupakan kelainan, dan kelainan ada yang berbentuk P dan biasa pun ini tidak ada kelainan di sini. Ya, tidak ada kelainan. Ini juga tidak ada kelainan. Jadi suatu pun ada mungkin berarti kelainan, tidak. Itu bukan kelainan, itu bukan penyakit. Ya, beda dengan warna kulit tadi. Warna kulit tadi ada yang berwarna kulit memang hitam sawo matang, itu bukan penyakit. Yang penyakitnya adalah yang kulitnya tidak berwarna atau disebut dengan apa tadi? Albino. Ya. Kemudian ini yang berkelainan yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kita pelajari. Jadi yang pertama buta warna. Ya, buta warna adalah kelainan di mana seseorang itu tidak bisa membedakan warna dengan baik. Ya, tidak bisa membedakan warna dengan baik. Bukan tidak bisa menyebutkan nama warna, ya. Jangan salah. Jadi ketika ada kawan yang tidak bisa menyebutkan nama-nama warna, misalnya di papan tulis bunga-bunga itu, kalau sebutkan nama-nama satu persatu tidak bisa disebutkan, itu kan buta warna. Ya, selagi dia masih bisa membedakan antara warna hijau, biru, orange, merah dan lain-lainnya, itu tidak buta warna. Jadi yang buta warna tidak bisa membedakan, ya, warna dengan baik. Apa penyebabnya? Itu disebut oleh gen yang disimbolkan dengan CB, C kecil bersih, yang melekat pada kromosom X, kromosom kelamin X. Kemarin waktu kita belajar tentang materi genetik, ingat untuk wanita kromosom kelaminnya adalah ditandai dengan X, untuk pria adalah XY. Jadi berjenis kelamin pria itu kromosomnya adalah XY, berjenis kelamin pria wanita adalah X. Jadi gen yang ditandai dengan CB ini adalah buta warna melekat pada kromosom X. Kalau dia ada di kromosom X-nya CB, berarti dia kemungkinan adalah buta warna. Perhatikan ini, seorang wanita pada kromosom X yang pertama ada CB-nya melekat, kromosom ini juga ada CB-nya, sehingga kromosom yang jadi XCB itu adalah wanita buta warna. Jadi buta warna ini ditandai dengan CB ini. Jenis kelamin wanitanya adalah XX. Ya, itu untuk laki-laki XY, ini X, ini Y, pria. Kemudian di X-nya ini ada CB, berarti dia ada buta warna. Ya, ini ada pria XY, tidak ada CB-nya, berarti dia adalah pria yang matanya normal. Ya, pria yang matanya normal, ya bisa membedakan warna maksudnya. Maksudnya puisi. Ya. Dalam bayangan normal berarti suka melihat wanita cantik itu ya. Kemudian dia XX berarti wanita, ya tidak ada CB-nya melekat sehingga dia wanita yang matanya normal. Ini X di sini ada CB-nya, sini tidak ada. Berarti dia adalah wanita karir atau pembawa. Kalau wanita karir ini atau pembawa, dia matanya itu normal. Dia bisa membedakan warna dengan baik, tetapi gen di dalam tubuhnya membawa sifat buta warna. Suatu saat dia menikah, kemungkinan anaknya akan ada yang buta warna. Ya, itu artinya kalau yang karir. Laki-laki adakah yang karir? Tidak ada. Laki-laki itu hanya dua gendangnya. Yang pertama matanya normal, yang kedua buta warna. Jadi kalau laki-laki sudah normal, sudah bisa membedakan warna dengan baik, sudah pasti dia normal 100%. Tidak mungkin pembawa. Kalau wanita enggak, bisa saja normal matanya, gennya sudah ada, pembawa buta warna. Betul. Jadi hati-hati dalam memilih wanita. Ya, memilih pasangan. Tadi masih itu masih jauh lah ya, jangan langsung kawin pula nanti. Ya. Kemudian ada hemofilia.
Ini juga penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Hemofilia ini adalah penyakit di mana darahnya suka membeku. Jadi kalau misalnya organ tubuhnya terluka, darahnya itu akan terus mengalir, sulit sekali membeku, bahkan bisa sampai kehabisan darah, bahkan bisa sampai si korban sampai meninggal, bisa sampai menyebabkan kematian, saking tidak maunya darahnya mengalir terus mengalir. Kalau kita kan misalnya terkena pisau, 2 menit saja sudah tertutup lukanya, ya kan? Kalau ini enggak, dia terus sampai bisa menyebabkan kehabisan darah, bahkan sampai kematian. Itu namanya hemofilia. Apa penyebabnya? Ini ditandai oleh gen H, juga melekat pada kromosom X, kromosom kelamin X, kromosom kelamin X. Perhatikan di sini genotip, ini XX tadi berarti untuk perempuan. Ada melekat H di sini, kromosom X melekat di sini hanya, ini juga melekat H. Berarti adalah wanita penderita hemofilia. Biasanya seorang wanita penderita hemofilia tidak bisa bertahan hidup lama. Ketika dia sudah mau dewasa, misalnya menstruasi, di situ dia kadang sudah namanya menstruasi kan terjadi pendarahan. Jadi pendarahannya sudah mau berhenti keluar terus sampai dia menyebabkan si wanita tersebut meninggal dunia. Kemudian ini XX ada hanya satu hanya melekat, satu lagi tidak. Berarti dia adalah wanita karir atau pembawa. Dia sehat, tetapi di dalam selnya, di dalam kromosomnya sudah ada gen pembawa hemofilia. Ini XX tanpa ada melekat H berarti adalah wanita normal, tidak menderita hemofilia. XH ini Y berarti ini seorang pria. XY berarti pria. Pada X-nya melekat, pada kromosom X-nya melekat H berarti dia adalah pria penderita hemofilia. Kemudian kromosom XY tidak ada melekat gen H berarti dia adalah pria yang tidak penderita hemofilia atau pria yang normal. Lagi-lagi untuk hemofilia juga tidak ada yang namanya karir atau pembawa. Semuanya sehat 100%. Jadi kalau misalnya gini, ada seorang, kita contoh seorang laki-laki, ini seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki misalnya, yang normal. Seorang laki-laki yang normal ini menikahi pacarnya, ternyata pacarnya adalah buta warna, pacarnya buta warna, nggak tahu dia dulunya, tapi saking sayangnya dia buta warna pun jadilah katanya kan normal. Berarti pria normal simbolnya dia adalah XY, genotipnya XY. Wanita buta warna berarti XB. Ini genotipnya. Kemudian kita buat dulu gametnya. Gamet ini kita pisahkan. Ingat cara pembentukan gamet tinggal pisahkan saja. Pisahkan X dengan Y sehingga XY menjadi X dan Y. Ini juga pisahkan XCB dan XCB, sehingga diperoleh nanti anak mereka, anak mereka kita buat di sini F, kita buat dalam bentuk tadi ini XCB, di sini X Y. X ini berarti XCB, X ini XCB, X di sini XCB, Y ini XCB, Y. Perhatikan di sini. Ini anaknya yang perempuan XX. Yang ada XX-nya berarti perempuan. Ini perempuan anaknya. Ini perempuannya bagaimana nih? Anaknya perempuan adalah perempuan karir, atau pembawa. Sedangkan yang laki-laki adalah laki-laki buta warna. Perhatikan di sini. Padahal tadi laki-lakinya normal, wanitanya yang buta warna. Anaknya siapa yang buta warna?
yang laki-laki yang anaknya perempuan karir atau sehat ini ya, normal ini, tidak buta warna ini, tapi gennya sudah ada gen karir. Jadi kalian laki-laki yang normal jangan menikah dengan wanita yang buta warna kalau tidak mau anakmu ada yang buta warna. Ya, bapaknya sehat, normal matanya, sudah juga anak yang laki-laki semua jadi buta warna karena dia menikahi wanita yang buta warna. Bisa dipahami? Oke, sampai di sini dulu materi kita.